Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anistiasi. Nama saya Anistiasi, NPM 1901031010. Saya adalah salah satu mahasiswa PGMI semester 4 di IAIN Metro. Dan ini adalah tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan dosen pembimbing Bapak Tusrianto MPD. Terima kasih Bapak untuk bimbingannya. Nah, di video ini saya akan micro teaching, seolah-olah saya sedang mengajar anak murid saya di depan kelas, begitu ya. Dan saya itu berhalusinasi saat ini bahwa saya sedang bercengkrama bersama murid-murid saya, tentu saja di kelas 4 semester 2. Penasaran seperti apa? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa, mulai. Amin, ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Kita absen dulu. Ya. Oh. Winda, kenapa Winda? Sakit. Oh, ini suratnya. Iya. Kita doakan bersama semoga Winda cepat diberi kesembuhan dan dapat bergabung bersama kita belajar bareng lagi ya, anak-anak. Oke, yang lainnya hadir? Ibu lihat sih hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS tema 7. Indonesia. Oh, ini. Kelihatan nggak? Nah, indahnya keberagaman di negeriku. Tema 1, keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Nah, di buku LKS ada ya, tema 7, silakan dibuka halaman berapa ini? 49. Silakan dibuka bukunya. Ini pembelajaran ketiga, jadi meneruskan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah sempat membahas apa? Ada ingat? Tentang agama dan suku. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa ada banyak sekali keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Sedikit kita ulas ya pembelajaran kemarin. Oke, ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa aja? Oke, Ibu bantu ya. Ibu tanya, di Indonesia ada berapa suku? Ada berapa suku coba? Ada yang mau jawab? Silakan. Oh, Jainal mau jawab. Oke, silakan Jainal. Ada berapa? 300. 300 suku nih ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk Zainal. Ada lagi yang mau jawab? Silakan Windy. 1000. Oke, beri tepuk tangan untuk Windy. Nah, kalau kemarin di LKS itu tertera ya, ada, Ibu ingat, spidolnya habis ya. Semoga kelihatan ya. Ada 1340 suku bangsa menurut BPS. Apa BPS? Badan Penyelenggara Sensus. Nih, pada tahun 2010 kalau Ibu nggak salah. Nah, agama di Indonesia yang diakui ada berapa? Ayo, pembelajaran minggu kemarin loh, ini mengulang saja. Pertama, kita hitung ya. Islam,
Yang kedua, apa? Protestan. Nah, yang ketiga, Kristen. Yang keempat, Hindu. Apa lagi? Satu lagi, Konghucu. Nah, ini ya. Berarti ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Sebetulnya ibu habis ya kayaknya. Minta tolong satu anak ya, tolong ambilin tinta di meja ibu. Ibu lupa bawa tadi. Iya, satu orang aja, gak usah berdua. Makasih ya. Nah, coba sekarang anak-anak lihat di buku LKS halaman 49 itu ada gambar peta Indonesia, ya kan? Terus di bawahnya ada, coba dibaca, faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat banyak keragaman, misalnya apa? Suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Ini kan berbeda-beda, makanya mendapat julukan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan mendapat julukan, tapi semboyannya. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia itu salah satunya adalah letak yang strategis wilayah Indonesia ini. Jadi Indonesia ini ibu tulis ya, Indonesia. Aduh, tintanya habis. Nih, Indonesia diapit oleh 2 benua. Benua apa saja? Ada yang tahu? Nah, sini benuanya. Ini Asia, ini Australia. Kelihatan ya di peta, yang atas itu Asia, yang bawah Australia. Indonesia ada di tengah-tengah. Dan Indonesia juga diapit oleh 2 samudra. Samudra apa? Hindia. Aduh, maaf ya videonya agak ngelak. Emang HP-nya saya juga kurang paham. Hindia dan Pasifik. Nah, kurang lebih begini. Indonesia ada di tengah-tengah, ya, Indonesia ada di tengah-tengah. Diapit oleh 2 benua, Asia dan Australia. Juga diapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Inilah yang menyebabkan Indonesia berada di wilayah strategis. Kenapa? Karena Indonesia diapit di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Jadi ada banyak sekali bangsa Asia yang berjualan di Australia, berarti kan melewati Indonesia ya. Atau bangsa Australia yang berjualan di Asia, melewati kan. Atau begini juga. Pokoknya Indonesia tuh ada di tengah lintas perdagangan dunia. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan atau penyebaran gitu. Penyebaran agama masuk ke Indonesia. Salah satu contohnya adalah agama, ya semua sih, Hindu, Buddha. Itu kan pengaruh dari para pedagang, termasuk Islam. Islam juga. Itu adalah beberapa faktornya ya. Lalu yang kedua, ini kita lihat kondisi negara kepulauan. Geografis Indonesia. Tahu ya, di peta itu ada ya, peta yang di LKS itu ada banyak sekali pulau. Jadi Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan. Mungkin nggak dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia itu menyebabkan keberagaman masyarakat ya? Sangat mungkin. Jadi kondisi geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas berapa? 3. Aduh, ibu lupa ya. Gimana, udah dapat belum? Habis ya?
Ya udahlah, ala kadernya aja kalau begitu. Ada 13.000. Makasih ya nak ya udah diambilin. Nah, silakan duduk. Nah, jadi kepulauan di Indonesia itu ada 13.466 pulau. Ini berdasarkan data dari apa ini? Oh, data dari website yang ibu buka ya. Ada kan di LKS ya? Ada. Itu lihat di situ. Lalu lanjut ke bawah. Nah, banyaknya kepulauan di Indonesia ini menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan satu bangsa. Nah, tiap-tiap suku bangsa itu memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia ada banyak sekali suku bangsa. Karena beda pulau beda suku, beda pulau beda kebudayaan, beda pulau beda bahasanya gitu kan, adatnya juga berbeda gitu. Paham ya anak-anak ya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada nggak Bu yang sama? Yang kebudayaannya sama ada sih, Ibu percaya. Karena sebenarnya suku Jawa itu menempati sebagai suku terbesar di Indonesia. Karena suku Jawa itu ada di mana-mana. Kenapa Ibu bilang ada di mana-mana? Karena mereka itu transmigran atau berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya dan menetap di sana. Dan membentuk suatu keluarga yang akhirnya menjadi sekelompok masyarakat gitu. Dan itu menyebabkan menyebabkan suku Jawa ada di mana-mana. Gitu. Bukan berarti suku yang lainnya nggak begitu juga, cuman suku Jawa itu memang besar populasinya ya di Indonesia. Jadi ada yang kemungkinan sama gitu. Cuma pasti ada bedanya lah beberapanya, karena setiap tempat memiliki kebiasaan dan adat budayanya masing-masing. Lanjut ya, nomor 3 ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, nggak ada. Lanjut ke nomor 3. Perbedaan kondisi alam. Nah, kenapa kondisi alam bisa mempengaruhi masyarakat? Jadi begini, negara Indonesia kan sangat luas ya. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, tahu ya? Silakan dibaca. Nah, begini. Kehidupan masyarakat di pantai dengan kehidupan masyarakat di gunung pasti kan berbeda. Kenapa berbeda? Karena kan manusia itu menyesuaikan dengan tempat tinggalnya, dengan lingkungannya. Ketika ada manusia tinggal di sekitaran pantai, maka mereka akan menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan, untuk makan ikan dan ikannya dijual untuk kebutuhan sekolah anaknya dan kebutuhan hidup lainnya begitu. Kalau yang masyarakatnya di pegunungan, mereka akan lebih kepada cocok tanam untuk mempertahankan hidupnya, ya kan? Karena tanahnya subur. Jadi itu kan juga perbedaan kondisi alam ya. Kondisi alam di pantai ya, itu menyebabkan kebiasaannya pun berbeda, menyebabkan pula gaya hidupnya berbeda, dan cara untuk bertahan hidupnya itu juga berbeda. Contohnya lagi, masyarakat yang tinggal di kota dengan tinggal di desa pasti beda ya. Kalau di kota itu cenderung membuka usaha gitu, contohnya bekerja di kantor, terus atau bekerja di pabrik, atau berdagang, buka toko. Videonya ngelak lagi.
Nah, kalau yang di desa lebih kepada cocok tanam, beternak gitu kan, nanam sayur. Jadi itu kan juga berbeda. Nah, karena lingkungannya berbeda, maka juga akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Lanjut keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Tentu dengan terjalinnya transportasi yang bagus. Kok terjalinnya transportasi? Dengan adanya transportasi ya, fasilitas transportasi yang bagus, itu komunikasi antar masyarakat itu akan semakin luas. Jika komunikasi dengan orang luarnya semakin bagus, maka akan banyak sekali informasi yang masuk. Ketika informasi banyak yang masuk, maka akan ada tapi akan ada perbedaan cara pandang, perbedaan pilihan, peleburan adat, peleburan kebiasaan, seperti itu akan ada gitu. Ya, nggak menutup kemungkinan gitu. Ya, begitupun sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat untuk berhubungan dengan orang luar atau masyarakat lainnya dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia, ya kan? Lalu selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi ya akan terjadi sebuah perubahan jika mau masyarakatnya. Kalau nggak mau ya nggak akan terjadi sebuah perubahan gitu kan. Nah, keterbukaan masyarakat ini terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di situ. Gini, contohnya ya, masyarakat perkotaan biasanya lebih open-minded, lebih terbuka dengan hal-hal baru, lebih mudah untuk menerima hal-hal yang baru begitu daripada yang tinggal di desa. Tinggal di desa biasanya memilih untuk bertahan dengan budayanya sendiri dan sulit untuk menerima budaya dari luar karena dianggap ya ada beberapa lah anggapan yang kayak apa? Iya, karena masyarakat pedesaan biasanya lebih memegang teguh prinsip dan adat. Jadi kalau ada perubahan gitu kayak ini kan gak sesuai sama prinsip kami begitu. Ya, paham ya? Nah, ini di bawahnya ini bagus ini. Ada tabel provinsi dan suku bangsa. Di Indonesia ada berapa provinsi coba? Sebutkan. Ada berapa? Ini kan tinggal buka itu. 34 provinsi. Dan sukunya ini ada banyak banget ya. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali yang mungkin nggak ketulis di situ. Ya kalau mau ngitung ya nggak apa-apa. Ada berapa suku di tiap provinsi di Indonesia. Oke, sampai sini paham anak-anak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Jelas ya. Jadi ibu ulang lagi sedikit mengulas. Yang menyebabkan perbedaan keberagaman. Penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia yang pertama adalah letak wilayah Indonesia yang strategis, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Selanjutnya adalah kondisi Indonesia, negara kepulauan yang banyak sekali pulau. Pulau itu berbeda sukunya. Lalu ada kondisi alam untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya adalah kondisi transportasi dan komunikasi dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Karena jam kita juga udah habis. Ini ada soal di bawahnya di LKS itu. Ada soal, silahkan untuk dijawab. Dikumpulkan minggu depan. Gak berat kan ya? Dijawab aja. Dikumpulkan minggu depan. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita
Ibu mau meminta maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati anak-anak atau masih ada yang kurang jelas. Kita bisa belajar di luar jam pelajaran, nggak apa-apa kalau mau nanya-nanya, silahkan. Ibu, oh ya, sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas dipimpin. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Nah, Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah selesai juga video micro teaching saya malam ini. Semoga tidak mengecewakan. Amin. See you, bye-bye.